warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PAC Fatayat NU Cilongok beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Ketua Ranting Fatayat NU se-Kecamatan Cilongok dan jajaran kepengurusannya pula. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabat Fatayat yang senantiasa bersemangat dalam menebar manfaat. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lidah kita, hati kita dipermudah oleh Allah agar dapat selalu melafalkan, menyanjungkan bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, yaitu berbisnis dengan Allah. Kalimat berbisnis dengan Allah, sepertinya kalimat itu dianggap tabu oleh sebagian besar kita. Membayangkan bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia, dengan kita, tapi dalam kacamata bisnis. Sebenarnya apa maksud dari kalimat tersebut? Oke, sahabat Fatayat yang selalu bersemangat di dalam menebar manfaat, ada beberapa istilah dalam dunia bisnis yang ternyata ada juga dalam Al-Quran. Misalnya kata kredit. Dalam Al-Quran terdapat kata qard yang merupakan asal kata dari kata kredit. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Sahabat Fatayat yang dirindukan syurga, hubungan bisnis antara manusia dengan Tuhannya ada 3. Yang pertama adalah hubungan yang terjadi karena adanya rasa takut. Contoh hubungan karena adanya rasa takut adalah seperti hubungan antara tuan dengan pembantunya. Bisa saja pembantunya akan rajin jika ia sedang dilihat oleh tuannya. Begitu juga dengan kita. Kita berhubungan dengan Allah hanya karena kita takut akan nerakanya. Sahabat, hubungan yang kedua adalah hubungan karena ingin mendapatkan keuntungan. Seperti pebisnis, setiap dia melakukan amal kebajikan pasti mempertimbangkan apa yang akan kita dapat. Surga atau neraka, pahala atau dosa. Sahabat, pada hubungan ini seolah-olah kita sedang berbisnis dengan Allah. Seolah-olah kita tidak ikhlas.
Terlepas dari itu semua, bahwa masalah ikhlas adalah daerah atau ranah kekuasaan Allah, bukan kita manusia. Jadi, bolehkah kita menganggap setiap ibadah yang kita lakukan karena kita mengharap sesuatu dari Allah? Boleh saja, dan Allah pun mengizinkannya. Allah mengizinkan kita berbuat amal kebajikan karena nantinya akan ada surga, karena akan ada pahala. Dalam berbisnis, manusia memiliki prinsip mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu, bagaimana cara kita berbisnis dengan Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Oke, ada beberapa caranya. Yang pertama adalah laksanakan kewajibannya, karena kewajiban Allah itu bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, pilih apa kegiatan yang disukai oleh Allah. Pasti di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat Al-Quran yang berisi kalimat seperti ini. Allah senang terhadap titik-titik. Misalnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini berarti memberi lebih banyak daripada kewajibannya dan menuntut lebih sedikit dari haknya. Kemudian Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Takwa ini memiliki arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atau menjauhi keburukan. Kedudukan menjauhi keburukan itu lebih tinggi, lebih berat daripada melakukan kebaikan. Ibarat contoh, kalian akan memilih mandi tapi tanpa berparfum atau tak mandi tapi berparfum. Mana yang akan kita pilih? Iya, kita akan mandi meskipun tak berparfum. Karena dengan mandi, kita akan menghilangkan segala daki, kotoran dari tubuh kita. Oke, sahabat, dalam berbisnis dengan Allah, kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh Allah. Tahukah sahabat, kegiatan yang disenangi oleh Allah? Ternyata kegiatan amal yang disenangi oleh Allah adalah akhlak. Nabi pun pernah bersabda, ada seorang yang ahli ibadah, namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena ibadahnya tidak berakhlak. Namun ada pula orang yang mencapai keimanan yang tinggi dengan ibadah yang biasa saja, tapi ia diangkat derajatnya oleh Allah karena keluhuran akhlaknya. Jadi dalam berbisnis dengan Allah, carilah ibadah yang mudah namun berbobot tinggi, bernilai tinggi, yaitu dengan cara sertakan akhlak dalam setiap ibadah, sahabat. Ketika kita akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tebarkan senyum kepada sahabat, kepada teman yang kita jumpa. Ketika kita bersedekah, ucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut dan sopan. Karena memang Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini, diturunkan untuk kita untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat yang dirahmati Allah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang ketiga adalah
seperti hubungan antara ibu dan anak, yaitu hubungan karena cinta. Seorang ibu akan terbangun pada malam hari ataupun pada pagi buta, langsung melakukan segala aktivitas ke rumah tanggaannya, bukan karena ia takut dengan sang suami, bukan pula karena ia mengharapkan uang belanja lebih dari sang suami, tapi ia melakukan semua hal itu karena ia merasa cinta kepada keluarga. Seperti itulah seorang muslim dalam hubungan yang ketiga ini melakukan segala aktivitas ibadahnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini seperti cinta Robiah Al-Adawiyah kepada Allah, yang dapat kita lihat seperti syair yang sangat kita kenal, yaitu Tuhanku, aku mengabdi kepadamu bukan karena aku takut pada nerakamu, bukan pula aku mengharap masuk ke surgamu, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadamu. Oke, sahabat, pada tingkat manakah sahabat berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan? Pada tingkat ke-1, kedua, atau ketiga? Oke, ayo lihat kepada diri kita sendiri tanpa perlu melihat atau menilai orang lain. Pada tingkat 1, tingkat 2, maupun tingkat 3, yang pasti kita harus selalu berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menilai diri kita lebih baik daripada orang lain, karena saat kita merasa lebih baik dari orang lain, saat itulah kita lebih rendah dari yang lain. Dengan adanya satu titik sombong dalam hati kita, bisa saja menjadikan Allah menjadi tidak ridho kepada kita. Oke sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang pasti dalam perkataan saya dan tindak tanduk saya banyak sekali kesalahan. Maka dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.